ya pemerintah ini fair lah ya. Gitu ya Pak, pemerintah. Jadi pembangunan itu merata, bapak-bapak petani yang ada di sini ini hidupnya 50.000 ini aja kalau dapat sehari, kalau enggak, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di akun aku Adi dan Anduk, di mana kali ini aku melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Pangasan yang ada di selatan Kota Pacitan. Menuju ke sana bukan medan yang mudah karena melewati perbukitan serta jalan yang terjal hingga akhirnya bertemu dengan Pantai Pangasan yang sangat indah. Bagaimana perjalanannya? Ikuti vlog aku ini sampai selesai hingga sampai Pantai Pangasan ya. Oke teman-teman, kita kembali berjalan di jalan ais bersama kita ini langit saja makan. Oke, perjalanan dimulai dari arah menuju jalur lingkar selatan dari Terminal Pacitan. Jika menuju arah ke kanan, kita nanti akan bertemu dengan tempat kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono. Kita diarahkan ke kiri menuju arah Ponorogo maupun Trenggalek. Nah, jalan JLS ini cukup halus ya teman-teman, karena memang baru dibangun dan nantinya akan menjadi jalur alternatif apabila jalur arteri yang selama ini digunakan oleh para bus umum. Nah, ini akan menjadi jalur alternatif untuk menghubungkan mulai dari Pacitan, Trenggalek hingga Ponorogo atau bahkan sampai di Blitar. Inilah kira-kira target dari jalan lintas selatan tersebut. Ya, untuk jalannya sendiri cukup halus ya teman-teman, karena memang baru dibangun dan tentu ini karena tergolong jalan yang baru, maka belum banyak terditemui tambalan-tambalan atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tonnase kendaraan. Dari jalur ini sampai nanti ada pertemuan atau pertigaan menuju ke Pantai Pangasan itu cukup clear ya, jalannya cukup nyaman, bersih dan lebar. Jadi digunakan untuk mobil, kendaraan roda 4, roda 6 pun masih bisa dilalui. Nah, untuk jalur ini kita akan menemui beberapa pertokoan atau warung-warung kecil yang membuka di sepanjang jalan. View-nya cukup cakep ya, di hamparan sawah, kemudian diapit oleh pegunungan-pegunungan yang ada di Kota Pacitan ini. Selama saya melewati jalan ini masih mulus, masih nyaman, apalagi lebar jalan sekitar 8 meter lebih sehingga bisa dilalui oleh semua kendaraan dan tonnase besar pun juga bisa dilalui. Bis-bis juga masih bisa memungkinkan untuk jalan di sini. Suasana juga rindang, pemandangannya juga cukup cantik, apalagi kita lihat di sana, di depan sana ada jajaran pegunungan-pegunungan yang ada di Kota Pacitan. Jadi ya sepanjang mata memandang itu dipenuhi dengan pegunungan dan persawahan. Dan inilah bagaimana kondisi jalan lingkar selatan yang ada di Pacitan. Nah, di jalur ini kita nanti akan menemui beberapa tambalan-tambalan aspal, ya kemungkinan karena tonnase yang melewati jalan ini. Karena kalau dilihat di samping kiri dan kanan banyak sekali pengusaha-pengusaha kayu yang nanti akan dikirim ke pabrik, entah itu dibuat untuk triplek, entah dibuat untuk alat tulis, kertas dan lain sebagainya. Yang pasti ketika melewati jalur ini saya temui beberapa titik, tapi juga tidak terlalu banyak ya, hanya spot-spot tertentu saja ada tempelan. Jadi bagi para pengguna jalan terutama yang roda 2 mohon hati-hati saja, karena tambalan-tambalan tersebut akan mengganggu kenyamanan ketika berkendara, terutama menggunakan roda 2. Ya, selain berhati-hati tentunya kita sesampai di ruas ini untuk memperlambat kecepatan. Kalau tandanya tebing-tebingnya seperti ini, nanti ada petunjuk arah Pantai Pangasan belok ke kiri.
Jadi dari jalan ini nanti ada semacam pertigaannya nggak terlalu jelas, tapi tulisan Pantai Pangasan ini sangat terlihat. Makanya kami harapkan untuk para pengendara atau pengemudi yang pengen ke Pangasan, mulai ruas ini mengurangi kecepatan agar terlihat petunjuk arah menuju Pantai Pangasan. Ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, posisi ini kita sudah masuk ke pertigaan arah menuju ke Pantai Pangasan. Nah, di ruas ini juga cukup hati-hati karena tikungan-tikungannya akan menemui semacam tanjakan-tanjakan yang cukup tajam. Nah, kebetulan ini Pak Ojeknya ingin membeli BBM karena memang volume bensin yang ada pada saat itu cukup sih sebenarnya. Cuman dia ingin memastikan agar sampai di Pangasan baik datang atau pulangnya itu tetap aman, sehingga saya diminta untuk beli bensin lebih dahulu. Nah, kebetulan kita ketemu semacam penjualan bensin eceran yang ada di sekitar area menuju ke Pantai Pangasan. Sekitar kita nanti beli sekitar 2 liter BBM ya, untuk dipastikan agar sampai ke Pantai Pangasan. Habis beli BBM tadi teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi di sana apa ya, ancer-ancernya apa ya? Kalau mau belok ke kiri ini, nge-map aja udah tahu ya Pak ya. Lewat Google Map pasti diarahkan lah. Ya pakai Google Map aja teman-teman. Cuman sepertinya memang jalannya tidak mudah, naik turun, sehingga tidak ada fasilitas angkutan publik yang menuju ke sini. Jadi teman-teman pilihannya ya kalau nggak sewa sepeda motor atau ojek seperti ini. Ada sih sebenarnya pakai aplikasi, cuman mereka apakah bersedia ya kalau TP sampai menuju pantai. Jalannya memang disampaikan tadi ibunya kurang mulus, sebenarnya pemerintah daerah harus membenahi ini meskipun jalan kampung seperti ini. Ya, ini dikelola pemerintah daerah. Karena mungkin karena aksesnya juga Pak ya. Aksesnya memang tidak mudah teman-teman. Ini sebuah wisata yang sudah dijangkau. Tapi biasanya kalau susah dijangkau seperti ini, view-nya memang juara tuh. Pengalaman saya berwisata. Kalau pantai-pantai kota banyak sebenarnya Pacitan, tapi ini memang spesial kita ke Pangasan. Jarang-jarang yang menuju ke sana. Jarang banget yang menuju ke Pangasan. Jadi adalah belum melihat ini dua potensi sehingga ya belum dikelola dengan baik. Rata-rata yang kalau ke Pacitan ya ke Kelayar paling banyak. Talengria itu yang paling banyak, akses ke sana otomatis jalan mulus dan lebar. Untuk Watu Karung ya itu juga mulus, lebar, juga untuk akses bis pun memungkinkan ke sana. Nah, untuk yang Pangasan ini hampir jarang terdengar, meskipun ada truk yang bisa masuk. Ya seperti ini aksesnya teman-teman, naik turun ya. Jadi pastikan kendaraan ready kalau mau ke Pangasan. Tadi dari tempat jual atau isi BBM tadi masih 5 kilo, dan sebenarnya tidak jauh-jauh banget. Nah, kalau naik sepeda motor harus lancar lah dari sini tadi. Saya lancar. Kalau naik ini akan kuras 12 menit. Jalan lurus 50 menit sampai 5 kilo. Berarti bisa, kalau bisa lah kita nikmati perjalanan kembali.
Jadi ini memang tidak mudah ya teman-teman menuju ke Pantai Pangasan. Coba kita lihat aja, aspalnya seperti ini, lubang semua, nggak rata. Dan kalau naik sepeda motor seperti ini, aduh rasanya enjot-enjotan ini. Sepertinya pemerintah daerah harus segera memperhatikan bahwa Pantai Pangasan ini bukan sekedar objek wisata lokal, namun sudah bisa mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tinggal memikirkan akses menuju ke Pantai Pangasan itu sendiri dibutuhkan perbaikan yang sangat signifikan. Coba seperti ini aja. Ini lebarnya sudah seperti jeglongan sewu saja. Hampir semua jalan, tidak ada satupun jalan yang mulus. Ini sampai ke pantai semuanya jalan seperti ini. Ya kalau cuma lurus saja sih nggak masalah. Namun jika jalannya naik turun, ditambah lagi jalannya lubang-lubang, wah bisa menambah ketidaknyamanan yang pertama dan juga keamanan. Beberapa pengendara jika tidak hafal dengan jalan, dia akan melakukan pengereman mendadak. Dan apabila pengereman mendadak ini remnya tidak ready, itu bisa blong, ya bisa meluncur dan terjadilah kecelakaan. Tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh semua pihak. Ya, selain jalan yang belum mulus, banyak lubang, kondisi kendaraan pun pastikan dalam kondisi yang prima ya teman-teman. Pastikan pengereman, kampas rem, kalau memang menggunakan motor yang bergigi ya pastikan rantai-rantainya cukup bagus, kemudian rodanya juga masih cukup muda, dalam artian nggak halus. Jadi pastikan semua itu dalam kondisi yang prima. Jika pakai matic, pastikan remnya dua depan atau belakang itu pastikan dalam kondisi yang baik. Nah, teknis pengereman pun bagi yang matic juga harus berstrategi ya teman-teman. Jangan terus melulu di kiri atau melulu di kanan, bergantian baik kiri maupun kanan. Apalagi medannya seperti ini, naik turun. Bagi yang tidak hafal jalan ini tentu sangat berbahaya sekali. Jangankan yang nggak hafal, yang hafal saja kadang-kadang jika dia mendadak dalam pengereman itu akan membuat dia bisa terpeleset atau terjatuh atau bahkan mungkin yang lebih buruk dari yang tidak kita inginkan. Itu sih yang menjadi catatan ketika menuju ke Pantai Pangasan. Cobalah pemerintah daerah mulai mengkaji dan menganggarkan agar ruas-ruas jalan yang ada di Pantai Pangasan ini benar-benar bisa diperbaiki sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat yang ingin berkunjung ke pantai tersebut. Artinya tidak terpusat di satu titik saja dan bisa meluas ke tempat-tempat yang lain. Dampak positif lainnya adalah perekonomian masyarakat yang ada di sana menjadi lebih baik lagi. Banyak pedagang yang tentu laris, banyak pendatang yang ke sana, dampak ekonominya bisa lebih luas ke masyarakat yang ada di sana jika fasilitas transportasi, fasilitas jalan itu diperbaiki secara maksimal. Selain memastikan kendaraan dalam kondisi prima, para pengunjung juga perhatikan arah menuju ke Pantai Pangasan. Di sana banyak sekali petunjuk-petunjuk yang mengarahkan para wisatawan menuju Pangasan. Jangan mengandalkan Google Map, karena kadang Google Map ini akan diarahkan ke medan yang lebih rumit, lebih jauh, kadang-kadang bahkan tidak sampai. Di sana cukup jelas ya petunjuk-petunjuknya, Pantai Pangasan belok kiri misalnya, atau Pantai Pangasan belok kanan. Ikuti aja petunjuk tersebut dan tidak perlu bertanya karena di sana cukup jelas informasinya. Ikuti saja petunjuk tersebut dan sampai tujuan pun juga tetap pada posisi nama-nama Pangasan itu akan tertera di setiap pertigaan atau persimpangan. Ikuti saja semua petunjuk-petunjuk menuju ke pantai tersebut. Nah,
Ini menurutku ruas yang paling rawan ya atau riskan ya, dibutuhkan keahlian dalam mengemudi maupun mengendarai kendaraan roda 2 dan 4. Jika roda 4 maka seperti ini posisinya, cor-corannya tidak full, hanya dipas pada ban-ban mobil tersebut. Sementara kalau roda 2 ya cari-carilah tempat untuk pengendara yang paling nyaman. Kalau pas tengah pasti gerunjalan ya, bokong bisa panas. Sementara kalau pas jalan yang ini yang dicor ini kadang-kadang bisa meleset-meleset itu bannya itu ya, dibutuhkan kehati-hatian. Bukan berarti kita nggak bisa berwisata saja dengan aman nyaman, namun tetap berhati-hati, apalagi jalannya seperti ini. Bayangkan kalau ini malam, ini tambah gelap ya, hampir penerangannya ada cuman belum begitu memadai ya, jadi harus dibantu dengan lampu dari kendaraan kita. Ya, sekali lagi kepada para wisatawan yang ingin datang ke Pantai Pangasan, pastikan kendaraan Bapak Ibu atau pemirsa semua dalam kondisi yang maksimal ya. Karena coba lihat seperti ini ya saja kendaraannya atau jalannya. Ini terbelah dua, cor-corannya hanya di pinggir kiri dan kanan, sementara tengah dibiarkan ada rumput-rumput seperti itu. Bayangkan saja jika kendaraan teman-teman semua dalam kondisi yang tidak prima, tentu akan menyulitkan teman-teman menuju ke Pantai Pangasan ini. Ini kita bertemu lagi jalan aspal dan kondisinya juga tidak teraspal secara full, masih banyak lubang-lubang, sehingga ya bagi yang mengendarai kendaraan yang mungkin tidak sehat, ini akan sangat mengganggu sekali dan tidak nyaman. Pastikan sekali lagi untuk motor, mobil dalam kondisi prima. Untuk mobil pastikan drivernya paling tidak pernah sekali atau 2 kali yang menuju ke sana. Jika memaksakan diri, saya khawatir apabila ada tikungan tajam kemudian dalam posisi yang naik, Anda salah memasukkan gigi, ini bisa mundur atau bahkan bisa mengalami henti mesin karena mungkin setelannya yang kurang pas, sehingga akan menyulitkan teman-teman semua menuju ke Pantai Pangasan. Tapi jujur teman-teman, meskipun jalannya memang aksesnya belum terbaiki dengan baik, view Pantai Pangasan itu memang juara. Jalan menuju ke sana saja kita sudah ditawarkan berbagai pemandangan yang sangat indah, perbukitan, persawahan, lembah, kemudian juga ada sawah-sawah yang bertingkat. Itu cantik banget selama perjalanan, sehingga meskipun jalannya masih belum diperbaiki secara maksimal, kita akan terhibur atau mungkin ya dengan pemandangan yang indah itu akan sedikit terobati lah ya dengan jalan yang sangat ekstrim seperti ini. Nah, kita sudah sampai di loket menuju Pantai Pangasan. Kita akan membayar lebih dahulu untuk masuk ke Pantai Pangasan. Untuk tarifnya sendiri, hari biasa atau weekday dikenakan 10.000. Sementara kalau menginap dalam hari ini camping menjadi 20.000. Untuk loket, jam loket buka setiap hari, buka mulai pukul 8 sampai 5 sore. Tapi kalau weekend dan long weekend, terutama untuk hari-hari besar dan hari libur nasional, maka loket dibuka menjadi 24 jam. Ini 10.000 untuk tiket ya, belum untuk parkir. Parkirnya 2.000 untuk roda 2 dan 5.000 untuk roda 4. Di sana sudah disediakan untuk parkir roda 2 maupun roda 4. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk meletakkan di mana parkiran yang ideal. Antara parkir sampai ke Pantai Pangasan memang butuh energi teman-teman, karena jalannya kalau dari parkir kedatangan itu akan turun, namun pulangnya akan naik, jadi ngos-ngosan juga kalau pas pulang. Kalau pas datang sih kita tinggal ngerem saja ya kaki kita sampai ke Pantai Pangasan. Tapi jujur memang keren sih ini pantai. Memang terpencil tempatnya, jalannya juga masih belum diperbaiki, namun pemandangannya yang ditawarkan benar-benar juara. Nikmati terus bagaimana perjalanan aku menuju ke Pantai Pangasan.
Nah, inilah akses menuju ke Pantai Pangasan dari parkir roda 2. Ada dua cara turunannya, yaitu mungkin trap-trapan seperti tangga ini atau turunan selasar yang ada di sebelah kanan. Karena mungkin saya ya lagi lelah, saya pilih yang trap-trapan saja daripada yang sebelah kanan ini ngerem. Ya, posisinya dengkulnya itu jadi ngerem. Tapi ada juga orang-orang yang nyaman pakai model yang selasar tadi. Nah, begini ini kita jalan sekitar mungkin kurang lebih 500 meter ya, atau bahkan 1 kilo mungkin ya. Cukup jauh kok antara parkir menuju ke Pantai Pangasan, terutama yang viral, yang ada tugunya itu atau karang batu yang tegak lurus yang dekat dengan sawahnya itu. Nah, itu yang paling viral ketika di Pangasan. Nanti akan aku tunjukin di mana ya tempat yang paling viral. Tapi setidaknya akan aku tunjukin ini kira-kira gambarannya akses menuju ke pantai tersebut. Nah, ini kita dibantu dengan trap-trapan seperti ini sehingga mempermudah para wisatawan untuk menuruni tangga menuju ke pantai. Nah, seperti ini pantainya nih. Wah, nggak keren ini. Nah, saya tanya ini ke masnya itu, Mas, yang paling viral di mana? Oh, ya sebelah sana, Pak. Ngikuti jalan ini saja. Nanti ketemu dengan karang yang berdiri. Nah, kalau sore hari, teman-teman, kita akan menghadap ke barat karena memang posisinya di selatan ya. Sehingga kalau nanti kita berfoto dengan karang yang viral itu, kalau pada sore hari kita akan backlight tuh. Sebelah kanan itu ada sudah mulai ngintip-ngintip itu karang yang viral itu. Nah, disarankan ke sini tuh kalau nggak pagi hari, kalau nggak begitu ya sore menjelang maghrib. Kalau jam-jam sekitar jam 2, jam 3 itu terik banget yang pertama. Yang kedua, kita kalau berfoto akan berlawanan dengan matahari atau istilahnya menjadi backlight. Nah, itulah rekomendasi kalau main ke Pantai Pangasan. Seandainya kalau terlalu malam ya pagi, kalau nggak bisa pagi ya siang ya nggak apa-apa, asalkan teman-teman nyaman saja menikmati pemandangan yang ada di sini. Di sini juga ada beberapa warung-warung makan seperti mie, bakso, mie ayam, mie instan, es teh, dan beberapa minuman-minuman kemasan lainnya. Jadi kalau sampai kehausan, teman-teman ya tidak sampailah kehausan, jangan sampai kehausan ya di sana ya. Tapi tetap bawa minum ya teman-teman ya, karena pantai ini cukup luas. Selain bibir pantai seperti ini, yang di sebelah kiri itu juga nanti ada pantai yang menyuguhkan persawahan sekaligus dengan laut, itu berdekatan sekali. Jadi ada Pak Tani yang di sana yang mengerjakan sawah tersebut berdekatan persis loh dengan pantai. Ini jarang-jarang mungkin ditemui di tempat yang lain di mana ada sawah yang berdekatan langsung dengan pantai. Umumnya kalau di area pantai itu kan bakau ya, hutan mangrove gitu. Tapi ini unik, ini malah justru sawah yang ditanami padi. Nanti deh kita akan lihat. Nah, itu tugu pantai yang viral itu ya di sana itu. Nah, kita akan menuju ke sana. Nah, kalau jam-jam sore seperti ini memang kita akan melawan matahari ya teman-teman ya. Jadi teriknya akan sangat terasa. Nah, itu depan itu ada sawah itu yang menjadi keunikan dan keviralan dari Pantai Pangasan ini. Coba, ini kan keren banget itu teman-teman. Ya, inilah biasanya dijadikan spot foto para wisatawan karena memang menuju aksesnya sini pun juga susah, nggak mudah. Wajar jika para wisatawan, para traveler tuh bangga kalau sudah sampai sini. Nggak main-main loh, jalannya sudah kayak begitu ya kan. Tempatnya itu cukup terpencil, sementara view-nya juara seperti ini. Tuh, lihat Pantai Pangasan, mantap. Oke, selamat datang di Pantai Pangasan. Pantai yang sangat eksotis, yang terbaik di Pacitan. Keren banget. Ini yang benar-benar tampilan yang
Ini yang paling viral teman-teman. Kalau ke Pangasan ya harus ke sini. Tempat yang paling eksotis yang ada di Kabupaten Pacitan. Bumi SBY. Keren banget. Dari Surabaya, Pak. Sebelum viral, kami bersih asli alami. Setelah viral, kami ingin bersih asli dan alami. Jadi teman-teman, ini kalau ke sini akan banyak anak tangga seperti ini. Jadi menuju ke beberapa akses, kaki ngerem. Ini ada bapak-bapak yang mencari belara untuk bakar-bakar ya, Pak. Kompor untuk buah sapu. Oh, ini buah sapu nggih. Oh, industri ini rumah sapu ya. Apa istilahnya? UMKM sapu. Untuk sendiri atau dijual, Pak? Ya dijual, Mas. Oh, dijual. Oh. Satu biji itu kan 1.800. Satu biji ini, satu ler gini. Masalah. 3 pelepah, Mas. 3 pelepah itu. Oh, 3 pelepah. Iya, berlaku 1.800. 1.800. Oh, itu pas harga bagus. Harga bagus. Turun 700. Oh. Itu posisi jadi atau posisi masih belaraan gini, Pak? Sudah jadi. Sudah jadi, sudah. Jadi. Oh. Satu ikat itu ya, 1.300 ya. 3 pelepah itu 800. Kalau sudah dapat 50, 30 dijual untuk dibawa ke gede itu kan. Oh, ya, toko-toko sapu. Terus nanti dapat uang 30.000 atau 15.000, belanjanya habis 100. Jadi Merugi. untuk apa ya? Untuk kepercayaan bakul. Oh, gitu. Jualnya jauh lebih tinggi gitu. Mereka cari labanya ya. Oh. Kita ke gede itu dapat uang 50 itu, belanjanya untuk mencukupi keluarga itu paling enggak habis 100, Mas. Wah. Kalau sudah keluarga 5 loh. Ya, iya. Sedangkan ikan nasinya 10.000 cuma sesore. Iya. Berasnya sekarang beras nggak ada 10.000, Mas. Iya. 11.000. Betul. Habis itu makan itu. Itu tuh sehari aja itu, Pak. Tekor itulah. Tekor ya. Makanya, kalau saya orang petani sama teman itu, kalau sore ini mikir. Iya. Nanti Iya. ada uang 50.000 jadinya belanja habis 50, 70, terus habis makan udah kenyang loh. Iya. Baru udah bisa mikir. Terus kita makan apa? Iya. Tadi kan gitu modelnya. Betul, Pak. Dengan orang koruptor, kalau koruptor Sudah. makan siapa kan gitu. Iya. Kalau orang tadi Wah, kan, ini lebih cerdas dari koruptor tahu. kalau koruptor sama Baik. kan gitu. Iya, sudah ada ya. Kita makan siapa kan? Iya. Duitnya sudah siap ya. Oh, kalau kita besok kita makan apa kan gitu. Geng. Bener, Pak. Pemerintah sudah ready dia. Besok gajian tetap masih makan pegawai-pegawai itu.
Lah kayak jenengan kita ini besok makan apa? Repot itu. Iya. koruptor. Iya. Tapi kalau jenengan yang paling barokah, Pak. Karena selalu berharap. Ya, Insya Allah gitu. penting kita dapat rezeki sedapat Sedapatnya, dapatnya, tapi kita gitu. Karena yang mereka terlalu nyaman, Pak. Kalau terlalu nyaman bahaya juga, Pak. saya Gitu, Pak. Kalau mereka ini nyaman, besok sudah ada uang gitu kan, tinggal malah lebih kan buat piknik gitu. kalau kita ini ibarat kendaraan kan cuma Sekali jalan ya. sepeda ondel. Kalau orang-orang Jeng, jeng, jeng. ibarat kendaraan bis, jadi Iya. cuma sepeda ondel main hajar aja. Iya. Kalau rampok, ini Iya. ibarat kendaraan besar-besar. Sudah siap. Tempatnya pun yang lain. Iya, ini Bapak ini cerita keluh kesah. Ya, pemerintah ini fair lah ya. Gitu ya, Pak. Pemerintah fair lah. Jadi pembangunan itu merata, bapak-bapak petani yang ada di sini ini hidupnya 50.000 ini aja kalau dapat sehari. Kalau enggak, wah sudah pising ini. Mereka keuntungannya enggak ada untungnya, merugi terus ini setiap hari. Wah berat. Aku percaya, Mas. Nggih. Setelah merdeka itu memang sudah makmur itu. Iya. Cuman saya Iya. nunggu keadilan. Betul. Aku nunggu Lebih. keadilan sampai sekarang. Bo ya gitu ya, yang sudah bergaji apa tetap itu berbagilah gitu ya. Gila. Berbagilah sekian persen, entah berapa persen. Kalau yang berangkatkan anak orang kecil atau Nggih. masyarakat, tolonglah. Iya. Iya, Pak, bener Pak. Itu berbagi itu penting teman-teman. Masalahnya Jadi mereka itu nggak berapa apa-apa, ya berbagi saja gitu ya. berbagi aja. Gitu, nggak jomplang banget. Tapi ini keadilan Tuhan ya begini Pak. Saya jadi orang kecil kan nggak ikut naikkan. Iya, 5 tahun ke depan nggak ada kan? nggak ada keadilan. Wis. Jangan diharap Iya. tahun depan. 5 Kayak tahun apa? lagi. Pak jenengan harapannya kayak apa Pak? Pembangunan kah? Atau bentuk-bentuk apa Pak? Yang Keadilan, Mas. keadilan aja ya? Keadilan. Ya. Segala apapun yang penting saya minta keadilan. J. Terus ya kalau bisa orang kecil tolonglah, jangan diabaikan. Ya. Seandainya contoh yang paling gampang, ini kan termasuk Wisata. wisata sah loh. Iya. Ada izin. Bo ya, aksesnya dibenake. Jauh, khususnya di depan. Iya. Masalahnya ini yang dulu kan cuma BUMDes, Mas. Iya, betul. BUMDes berapa? Enggak terlalu besar maksudnya. 2%. Iya. Dan itu terus daerah pun ngambil Iya. juga. Nggih. Jadi kalau akses ke sini ini mudah, ini akan berdampak kepada bapak-bapak petani ini, bapak-bapak Ya. pemerintah. Gitu. Kalau Segera akses- perbaiki Akses aksesnya. jalan gampang. Ya yang jelas petani itu cari nafkah enggak susah. Iya. Soalnya apa? Di sini ini serba apa-apa serba duit. Oh, ya. Terus cara cari duit susah. Nggih. Kelapa dari ini. Siap. Itu juga nggak tentu ya hasilnya. Dulu. Yang ngambilin kan banyak ini. Iya, hasilnya juga nggak bisa diharapkan lah ya. Nggak bisa masalahnya. Besok mikir lagi ya. Pohon belum dapat cuma ini, yang ambil banyak. Jadi Iya. bulan hari Ya. kurang ambil. Nggih. Baik. Oke teman-teman, inilah tampilan Pantai Pangasan ketika sore hari. Ini mendekati maghrib, kondisinya juga semakin kekuning-kuningan gitu ya, yang lalanya semakin cantik. Jadi direkomendasikan ke sini antara pagi hari atau jelang sore hari seperti ini. Ya, tadi sempat ngobrol sama bapak petani yang ada di sini. Mereka mengeluhkan keadilan ya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, siapapun pemerintah itu, baik daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Sehari saja dia mencari pelepah daun kelapa atau orang nyebutnya adalah belarak. Ini setiap hari hanya dapat berapa? 50.000. Itu pun bukan setiap hari ya. Artinya
Ya tidak setiap hari dia mendapatkan itu. Bisa jadi 50.000 untuk 2 hari, 3 hari. Waduh. Mereka mengeluhkan bagaimana peran pemerintah daerah, peran pemerintah pusat untuk pembangunan wisata-wisata yang ada di sini. Jadi keluh kesah dari Bapak tadi, dia menyampaikan pandangannya bahwa berbagi dari pemerintah masyarakat untuk orang-orang yang ada di pinggiran-pinggiran seperti yang ada di Pacitan ini. Artinya kemiskinan yang ada di sini itu masih nyata adanya. Akses menuju ke wisata ini juga butuh perhatian, butuh perbaikan, sehingga ketika akan banyak wisatawan menuju ke sini akan berdampak kepada kondisi ekonomi wilayah sekitar ini. Misal bisa dibuat homestay atau bisa dibuat hotel di sini yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Homestay yang dulunya masyarakat ya rumahnya sederhana bisa dibuat, dibina, didampingi untuk menjadikan homestay yang layak untuk dihuni, sehingga nggak terlalu jauh dari Pacitan menuju ke sini. Cukup tinggal di homestay-nya miliknya warga, dan paginya, sorenya bisa berwisata di tempat ini. Demikian tadi kira-kira keluh kesah dari warga yang ada di Pantai Pangasan ini. Semoga pemerintah segera merespon dan segera memperbaiki, meskipun anggaran itu minim lah, entah dicarikan dari mana saja, setidaknya bisa membantu warga perekonomian di sini, meningkatkan perekonomian warga di Pangasan. Tempatnya indah, tentu seiring keindahan ini juga perekonomian masyarakat juga harus diimbangin, supaya keindahan ini juga berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar Pantai Pangasan. Dengan tadi informasi sekaligus review saya menuju ke Pantai Pangasan, bagaimana trek dari kota Pacitan hingga menuju ke Pantai Pangasan yang jalannya juga tidak mudah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat harus segera memperhatikan ini, karena kecantikan Pantai Pangasan ini tidak ada lawannya. Keren, TOP BGT maksud saya. Saya Andi Prasyawan, undur diri, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.